Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 5 UTS Teknologi Informasi Universitas Bangka Belitung dari Sosiologi A yang terdiri dari Penny, Elisa Alfitri, Lia Rizky Sapitri, dan Ahmad Rehan Ardana. Sebagai dosen kami yaitu Bapak Yonggi Purija. Pengantar teknologi informasi. Pengenalan teknologi informasi. Nah, secara umum, teknologi informasi ini menjelaskan apa yang bisa membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Nah, contoh teknologi informasi tersebut seperti komputer pribadi, telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Nah, di situ ada siklus informasi dimulai dari data, informasi, kebijakan, dan fakta. Terus jenis-jenis informasi. Yang pertama, absolute information, yaitu informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, substitutional information, yaitu informasi yang biasa diganti dengan komunikasi. Yang ketiga, philosophic information, yaitu konsep-konsep yang menghubungkan informasi dengan pengetahuan dan kebijakan. Yang keempat, subjective information, yaitu informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Terus yang kelima, objective information, yaitu informasi yang menunjuk pada karakter logis informasi tersebut. Terus yang terakhir adalah cultural information, yaitu informasi yang memberikan gambaran yang kepada budaya. Sejarah TI atau teknologi informasi. Pada masa prasejarah sudah dimiliki kemampuan mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan dan mempresentasikan beberapa bentuk yang kemudian dilukis pada dinding-dinding gua-gua tempat tinggal mereka. Nah, pada tahun 3000 sebelum Masehi, orang mulai mengenal simbol atau tulisan dan pertama kali menemukan simbol untuk informasi yang digunakan oleh bangsa Sumeria. Terus pada tahun 2900 sebelum Masehi ditemukan bahwa bangsa Mesir kuno sudah menggunakan huruf yang disebut hieroglif. Nah, hieroglif ini merupakan simbol untuk sebuah ungkapan. Pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal media untuk menyimpan informasi yang lebih baik dengan serat pohon. Nah, pada masa itu, serat papirus atau disebut dengan pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil ini dijadikan media menulis atau media informasi. Nah, serat papirus ini merupakan cikal bakal media yang kita kenal sekarang, yaitu media kertas. Di tahun 1455, manusia sudah menggunakan mesin cetak yang berupa plat huruf terbuat dari besi, kemudian diganti dengan bingkai yang terbuat dari kayu. Terus pertama kali dikembangkan oleh Johann Gutenberg pada tahun 1800-an, di mana tahun 1830 orang sudah mengenal program komputer. Mereka menggunakan mesin analitikal dengan programnya didesain untuk mampu menerima data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu sampai tahun 1898 telah dipergunakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis untuk yang pertama. Di tahun 1900-an, di mana Zworykin pertama kali menciptakan tabung TV atau televisi, sehingga pada tahun 1992-an pembentukan komunitas internet yang dikenal dengan istilah WWW atau World Wide Web. Pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai menambah
ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Sehingga Android diperkenalkan pada bulan September tahun 2008. Nah, di sini ada aplikasi teknologi informasi yang terdiri dari aplikasi di bidang sains, terus aplikasi di bidang bisnis, di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan, di bidang transportasi, dan aplikasi di bidang permainan, dan masih banyak lagi. Definisi komputer. Komputer merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Sejarah komputer. Pada tahun 1822, komputer ini dicetuskan oleh seorang polimat sekaligus insinyur mesin asal Inggris, Charles Babbage, yang pada awal dicetusnya komputer ini hanya untuk membantu menyelesaikan beragam tugas. Tetapi justru komputer ini merupakan alat yang digunakan untuk berhitung. Nah, pada awal abad ke-19, desain komputer baru muncul dengan pemrograman sendiri. Terus sejarah komputer generasi analog. Nah, komputer ini pertama kali muncul pada tahun 1872 oleh Sir William Thomson yang merupakan sebuah perangkat untuk memprediksi gelombang air laut. Tahun 1876, James Thomson menciptakan sebuah komputer analog modern yang mampu menyelesaikan persamaan menggunakan mekanisme perputaran roda dan cakram. Terus pada tahun 1950, perangkat ini bertahan untuk beberapa keperluan khusus seperti pendidikan dan penerbangan sebelum kehadiran komputer digital digusur. Generasi komputer modern. Nah, pada tahun 1938, Angkatan Laut Amerika berhasil menciptakan komputer analog berbasis elektromekanik. Nah, temuan ini menjadi sebuah gebrakan karena ukuran perangkat yang dihasilkan cukup praktis dan tidak memerlukan daya operasi sebesar komputer analog generasi awal. Sejarah komputer bergeser pada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Sistem komputer, di mana sistem komputer ini tersusun atas 3 elemen, yaitu hardware, perangkat atau perangkat keras, yang merupakan rangkaian elektronika. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yang merupakan program yang dijalankan pada komputer. Dan yang terakhir, brainware atau STM. Di sini ada perangkat keras yang terdiri dari prosesor dan memori. Nah, prosesor ini merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika, serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Prosesor ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Terus, yang kedua memori. Memori ini berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu primary memory yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dijalankan, yang biasa disebut sebagai RAM. Yang kedua, secondary memory yang digunakan untuk menyimpan data atau program biner secara permanen. Terus input-output device, di mana input-output device ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan lingkungan di luarnya. Nah, ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu input device atau piranti masukan, berfungsi sebagai media komputer untuk menerima masukan dari luar. Contohnya seperti keyboard, mouse, touchscreen, scanner, kamera, modem, network card, dan lain-lain. Terus output device atau piranti keluaran berfungsi sebagai media komputer untuk memberikan keluaran, contohnya seperti monitor, printer, speaker, plotter, modem,
network card, dan lain-lain. Teknologi Informasi Komputer Part 2. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contoh sistem operasi Microsoft DOS, Microsoft Windows, Macintosh, OS2, Unix, Linux, Network, dan lain-lain. 2. Program utilitas merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer, seperti antivirus, partisi harddisk, manajemen harddisk, dan lain-lain. Contoh program utilitas Norton Utilities, Partition Magic, MCAV, dan lain-lain. Program aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contoh program aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-lain. 4. Program paket merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum seperti pengolahan kata atau editor naskah, pengolahan angka atau lembar kerja, presentasi, dan desain grafis. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, seperti perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman juga memiliki pertumbuhan generasi. SDM terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam berbagai sistem komputer sebagai berikut. 1. Analisis sistem melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi serta merancang solusi pemecahan masalah dalam bentuk program komputer. 2. Programmer menerjemahkan rancangan yang dibuat analisis ke dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan oleh komputer. 3. Operator menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. 4. Teknisi merakit atau memelihara perangkat keran komputer. Klasifikasi komputer. 1. Berdasarkan sinyal masukan. Komputer analog menerima sinyal masukan berupa data analog. Contoh, komputer penghitung aliran BBM dalam SPBU. Komputer digital menerima masukan digital merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Komputer hybrid menerima masukan analog dan digital. 2. Berdasarkan ukuran. Komputer mikro berukuran kecil digunakan oleh satu orang. Komputer mini berukuran besar digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar. Superkomputer berkinerja amat tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan yang amat besar. Mainframe. Berdasarkan generasi. Generasi 1 tahun 1946 sampai 1959 menggunakan tabung hampa. Generasi 2 tahun 1959 sampai 1965 menggunakan transistor. Generasi 3 tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC atau integrated circuit. Generasi 4 tahun 1970 sekarang menggunakan VLC, Very Large Scale IC. Teknologi Informasi Internet Part 1. Pengertian: suatu proses dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapannya aturan di jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Menggunakan standar teknologi pendukung yang dipakai secara global dengan TCP atau IP yang merupakan protokol pertukaran. Sejarah: asal mula terbentuknya internet di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency atau yang disingkat dengan ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET yang merupakan asal mulanya terbentuk teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai tersebar di beberapa kampus atau universitas yang ada di Amerika Serikat itu sendiri.
tetapi dalam perkembangannya masih terbatas pada pemakaian dan penggunaan fungsinya. Pada tahun 1982, terdapat protokol standar dari TCP atau IP yang mulai dipublikasikan ke publik. Dan dilanjutkan pada tahun 1984, adanya namanya domain yang mulai dipakai. Lalu pada tahun 1986, mulai didirikan National Science Foundation Network yang mulai menggantikan peranan ARPANET. Dari jaringan National Science Foundation Network, inilah jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai berkembang. Meskipun akhirnya ARPANET diturunkan pada tahun 1990, namun jaringan ini masih bisa berkembang hingga sekarang. Dan pada tahun 1990 ini juga mulai berkembang berbagai jenis layanan yang berbasis tampilan grafis yang dikembangkan oleh CERN. Selanjutnya pada tahun 1993, Internet didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Di tahun 1994, mulai masuknya internet ke negara Indonesia. Tersambung ke internet. Proses untuk tersambung ke jaringan internet, yaitu pengguna harus menggunakan layanan khusus yang disebut ISP, Internet Service Provider. Media ini digunakan melalui saluran telepon, VVV, Point-to-Point Protocol, dengan memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem untuk melakukan dialog ke server milik ISP. Dengan ini, pengguna sudah bisa digunakan untuk mengakses jaringan internet. Teknologi Informasi Internet Port 1B (GPRS) Global Packet Radio Service adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email, data gambar, dan penelusuran internet. Yang kedua, EDGE Enhanced Data Gates for Global Evolution merupakan kelanjutan evolusi dari GSM dan IS-136 dengan tujuan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kecepatan transmisi data, efisiensi spektrum, dan memungkinkannya penggunaan aplikasi baru serta meningkatkan kapasitas. Teknologi 3G, Third Generation Technology, merupakan teknologi evolusi dari generasi sebelumnya yang memiliki kapasitas pengiriman dan penerimaan dari lebih besar dan lebih cepat. HSDPA, High Speed Downlink Packet Access, merupakan teknologi yang disempurnakan dari teknologi sebelumnya yang juga dapat disebut 3.5G, 3G Plus atau Turbo 3G yang memungkinkan jaringan berbasis Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS. Memiliki kecepatan dan kapasitas transfer data yang lebih tinggi. High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) merupakan salah satu protokol ponsel yang memperbaiki proses uplink, naikkan data dari perangkat ke server yang mencapai 5,76 Mbit per second. High Speed Packet Access (HSPA) adalah koleksi protokol telepon genggam dalam ranah 3,5G yang memperluas dan memperbaiki kinerja protokol Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS. Evolution Data Optimize (EDU) adalah singkatan dari Evolution Data Only atau Evolution Data Optimize yang merupakan sebuah standar pada wireless broadband berkecepatan tinggi. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. WWW atau World Wide Web. WWW atau yang sering disebut sebagai web adalah merupakan aplikasi internet yang paling populer. Web diakses oleh perangkat lunak web client yang secara populer disebut sebagai browser. Browser membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam web server melalui protokol yang disebut HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Sebagai dokumen hypertext, dokumen-dokumen di web dapat memiliki link atau sambungan dengan dokumen yang lain, baik yang tersimpan dalam web server yang sama maupun di web server lainnya. Kegiatan penelusuran halaman web ini biasa diistilahkan sebagai browsing. Ada juga yang menyebutnya sebagai surfing atau berselancar. Untuk memudahkan penelusuran halaman web, terutama untuk menemukan halaman yang memuat topik-topik yang spesifik, maka para pengakses web dapat menggunakan suatu search engine atau mesin pencari.
Penelusuran berdasarkan search engine dilakukan berdasarkan kata kunci atau keyword yang kemudian akan dicocokkan oleh search engine dengan database atau basis data miliknya. Internet yang terdiri dari email, file transfer, remote login, IRC, e-commerce, e-learning, e-banking, e-government, cyberscrime. Nah, yang pertama, email. Dalam istilah Indonesia, surat elektronik adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Layanan email biasanya dikelompokkan dalam dua basis, yaitu email berbasis klien dan email berbasis web. Yang kedua, file transfer. VTV umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan pertukaran maupun penyebar luasan sebuah file melalui jaringan internet. VTV juga dimanfaatkan untuk melakukan proses upload suatu halaman web ke web server agar dapat diakses oleh pengguna internet lainnya. Terus kemudian remote login. Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah terminal atau remote host dalam lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote login, seorang pengguna internet dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host bersangkutan. Protokol yang umum digunakan untuk keperluan remote login adalah Chrome Remote Desktop Google. IRC atau Internet Relay Chat. Layanan IRC atau biasa disebut sebagai chat adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketik melalui keyboard. Kegiatan ini disebut chatting dan pelakunya disebut sebagai chatter. Kemudian e-commerce. Istilah e-commerce yang akan kita bahas ini memang mengacu pada kegiatan komersial di internet. Dengan memanfaatkan e-commerce, para penjual dapat menjalankan produknya secara lintas negara karena memang sifat internet sendiri yang tidak mengenal batasan geografis. Nah, transaksi dapat berlangsung secara real time dari sudut mana saja di dunia asalkan terhubung dalam jaringan internet. Terus e-banking. E-banking elektronik. Banking atau bisa diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet khususnya via web. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan nasabah dengan memanfaatkan layanan ini, terutama bila dilihat dari waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena transaksi m-banking dapat dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah dapat terhubung dengan jaringan internet. Karena ini berkaitan dengan keamanan nasabah yang tentunya menjadi perhatian utama dari para penggoda bank di samping masalah konstruktur bank bersangkutan. Teknologi Informasi Internet Part 2B. E-banking. Keamanan menjadi isu utama dalam e-banking karena segala operasi menggunakan internet yang rawan pengintaian ataupun penyalahgunaan. Namun, sebuah situs e-banking diwajibkan menggunakan standar keamanan yang menjamin bahwa setiap layanan hanya digunakan oleh orang yang berhak. Teknik keamanan yang sering digunakan e-banking adalah SSL atau Secure Socket Layer ataupun HTTPS, Secure HTTP. E-government. Istilah baru terdengar di halayak luas sejak teknologi semakin berkembang di pemerintahan. Namun, e-government di Indonesia tidak semuanya bisa diakses secara internet. E-government di Indonesia sebatas web, email, atau kontak masih diperuntukkan untuk menampilkan atau memperkenalkan potensi suatu daerah yang memungkinkan untuk mendapatkan investor. Situs-situs e-government di Indonesia sebenarnya masih hanya menampilkan data statistik
potensi daerah, dan kekayaan alam guna mengundang investor. Konten e-government pun juga kurang diminati oleh publik. Dengan perkembangan teknologi, semoga e-government mencapai fungsinya dengan baik, bukan hanya sekedar menjadi penampil data-data dan potensi alam yang sering kita lihat di situs e-government di Indonesia. E-learning. E-learning adalah proses pembelajaran yang saat ini sedang kita lakukan dengan menggunakan teknologi yang sudah maju. E-learning sebagai usaha transformasi proses pembelajaran dalam bentuk digital dengan bantuan teknologi internet. Dengan metode ini, proses belajar mengajar dilakukan dengan live namun virtual. Bagaimana maksudnya? Di waktu yang bersamaan, para guru, dosen, dan mahasiswa bisa belajar melalui komputer yang berbeda. Artinya, setiap orang berada di depan komputernya dan saling terhubung melalui internet dan mereka tidak berinteraksi namun terhubung. Biasanya, live namun virtual ini dilakukan dengan via Zoom, Google Meet, dan yang lainnya. Materi pelajaran pun bisa diakses dalam bentuk file-file yang dapat di-download. Antara guru dan siswa dalam persoalan tugas dapat dilakukan di forum diskusi ataupun via grup WhatsApp. Ada banyak pemanfaatan yang didapat dari e-learning. Pertama, dari segi finansial yang tentu jauh lebih efisien, segi transportasi yang tentu tidak dibutuhkan secara pembelajaran dilakukan di rumah, dan bagi penyelenggara dapat menampung siswa yang secara geografis lebih luas dari sebelumnya. Namun, e-learning juga terdapat kekurangan yang cukup besar, terutama sering terjadinya gangguan di internet, baik itu jaringan ataupun kekurangan kuota. E-learning juga kurang efisien untuk sekolah dasar. Sekolah juga bukan sekedar tempat untuk belajar materi, namun juga tempat untuk bersosial yang itu tidak bisa didapatkan di e-learning. Cybercrime. Dunia internet juga sering mengalami tindakan kriminal atau biasa disebut dengan cybercrime. Baik itu dilakukan untuk mengambil keuntungan ataupun karena keisengan semata. Para pelaku cybercrime biasa disebut hacker. Namun, secara arti hacker tidak cocok untuk para cybercrime, sebab hacker adalah orang-orang yang ingin mempelajari lebih tentang komputer secara detail. Atas minatnya mendalami komputer lebih jauh, itulah yang menjadikan para hacker memiliki kemampuan lebih daripada pengguna biasa. Dengan kemampuannya, tentu ada juga para hacker negatif yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan cybercrime, atau biasa disebut cracker atau pembobol. Para cracker biasanya melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyebarkan virus ke akun atau perangkat orang lain. Namun, dari tindakan mereka yang sangat berbahaya ialah DOS, Denial of Service, yang tidak hanya melakukan perusakan atau pencurian terhadap orang lain, tapi juga merusak dan melumpuhkan sistem orang lain. Aktivitas cracking yang sering dilakukan adalah deface atau mengganti halaman depan situs web. Ada juga penyebaran virus ROM melalui internet. Namun, tidak semua cybercrime dapat dikatakan sebagai kejahatan. Ada juga tindakan cybercrime yang dilakukan sebagai pengintaian terhadap sasaran untuk mendapatkan data yang penting tanpa melakukan apapun terhadap sistem. Bagi negara maju, di mana internet sudah sangat pesat, mereka membuat UU tentang internet atau disebut cyber law sebagai bentuk dari aturan penggunaan internet yang baik dan terdapat hukum dan sanksi bagi pelanggarnya. Namun, untuk menjerat pelaku cybercrime ini tidak semudah yang dibayangkan, sebab pelaku bisa saja melakukan aksinya tanpa harus berada di wilayah hukum negara yang bersangkutan. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon minta maaf. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.